Selamat datang di channel saya, PPSC System. Di setiap planning yang baik akan menjadi hidup yang lebih baik. Oke, di sini ngelanjutin yang video sebelumnya. Agak lama karena kita harus pecah dulu filenya menjadi seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, kita punya niatan nanti ini akan dilakukan penginputan supaya tidak double seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka itu kita harus bikin satu tolak ukur. Tolak ukurnya itu apa? Yaitu kategori ini tidak boleh kembar. Maka itu ini kan yang insektisida dan akarsida ya namanya. Karena saya bukan orang pertanian jadi kurang fasih nih bahasanya. Karsida. Di sini kita bikin satu penggabungan dari hal ini biar nanti ngebacanya dengan kontif atau apapun dengan mudah. Lalu kita akan bikin dulu penggabungannya seperti ini. Kita sebut aja namanya find. Lalu ini digabung dengan ini. Gabung itu dengan dan ya, jadi menjoinkan itu dengan dan. Lalu kalau petik 2 ada spasi itu tandanya kita kasih spasi. Lalu kita gabungin lagi dengan spasi, lalu gabungin dengan alat, maka nanti ada barang namanya seperti ini. Oke, karena ini adalah database awal, sebenarnya untuk nextnya kita nggak butuh lagi, jadi biarin tidak berat, kita bisa langsung copy saja seperti ini, lalu copy value. Jadi rumusnya tidak bekerja lagi. Nah, ini data filenya akan jauh lebih ringan. Sama kita lakukan juga pada yang bakterisida dan fungisida. Fungisida dan bakterisida. Nah, di sini kita juga akan tambahkan biar nanti kita kasih nama kepalanya atau strukturnya sama, find. Lalu ini menjadi dan petik 2 ya, samakan ya. Oke, ini langkah awal dulu. Kita harus sebelum membuat aplikasi kita harus pikirkan dulu bentuk dan rupa strukturnya. Jadi jangan langsung membuat sebuah aplikasi, karena nanti dalam aplikasinya kan untuk form-formnya, untuk logikanya kita harus pikirkan dahulu. Oke, ini setelah lanjutnya seperti itu. Produknya juga sama, cuma produk kita tidak mendankan semuanya, tapi sesuatu yang penting aja kayak prinsipalnya, kategori ini kan semuanya sama nih, pesticide atau pestisida. Nah, kita ambilnya file-nya. Kenapa tadi ada yang di kanan, ada yang di kiri? Itu ada tujuannya. Karena saya tidak kalau standar, ini kan standar ya, katanya ini standar internasional. Jadi kemungkinan bentuk strukturnya nggak akan banyak berubah. Kalau udah pakai bahasa internasional mungkin bentuk strukturnya tidak banyak berubah. Tapi untuk produk mungkin nanti bisa berubah. Maka itu saya taruh di sebelah kanan, jadi lebih mudah ketika insertnya nanti. Nah, di sini saya menambahkan sama, menggabungkannya dulu, yaitu principal atau pembuatnya atau penyedianya dengan nama produknya, lalu packagingnya jenisnya apa, berapa liter, berapa mililiter ya. Lalu jenis zatnya, nanti ini yang dipentingkan, jenis zat. Oke, kurang lebih seperti itu. Karena ini videonya untuk teman yang bertujuan dia memudahkan, yang saya mengikuti yang sebelumnya kalau gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi mililiternya itu saya taruh di belakang, jadi zatnya dulu, baru mililiter. Packagingnya, package. Oke, kurang lebih seperti itu.
Ini juga nextnya nggak akan dibutuhkan, nanti di dalam form kita langsung bikin dia otomatis aja pendataannya. Nah, tadi di data sebelumnya di sini ada kata find ya, find cara. Jadi find cara di sini ini saya mau mempermudah pengguna aplikasi ini supaya ketika proses pencariannya dibalik atau dari produk dulu, misalnya alpha, oh ini tidak ditemukan, tulisannya salah ya, Destan misalnya ya, Destan. Nah, di sini Destan ini sudah langsung tersedia. Nanti kalau yang nggak tersedia nggak usah diklik 2 kali karena udah pasti nggak tersedia di dalam standar internasionalnya. Seperti ini. Nah, ini kan udah pasti ketemu tuh ya, standar 2B yang dipakai untuk Z profil. Kalau Demetoad dia pakai standar 1B untuk kode pengerjaannya. Tapi ada sesuatu yang tidak ada, jadi tidak tersedia. Nah, ini contohnya. Ini ngapain kita klik 2 kali karena pastinya tidak akan tersedia. Nah, ini untuk memudahkan pengguna aplikasi ini untuk proses ngurangin waktu lah, yang mana udah ada atau nggak ada, nanti ngeklik hanya untuk nyari sebuah yang mana ada yang mana enggak, itu buang-buang waktu. Maka saya buatlah dia sebuah tool atau alat bantu. Nah, alat bantunya seperti apa caranya? Yaitu kita akan baca si zat aktif ini ke dalam tiap MS-nya atau standarnya, standar internasionalnya. Kalau dia tersedia maka kita bikin dia tersedia. Kalau tidak tersedia maka kita bikin dia tidak tersedia. Maka itu dengan caranya seperti ini. Temukan cara. Oke, di sini kita pakai kontif saja, sederhana saja, rumus-rumus sederhana. Lalu kita cari di bahan, koma, ambil ke abametin di posisi sejajar dengan dia ya. Lalu tutup kurung. Nah, itu kan baru di insektisida sama akarsida. Kita juga harus hitung lagi dia ada nggak di tempat fungisida dan bakterisida. Seperti ini, pakai kontif juga. Lalu pakai kita arahkan dia. Nah, ini kan kita dapat angka 1 ya, kan nggak enak ya, artinya 1 ini apa gitu. Jadi kita bisa bikin dia dengan tulisan tambahan. Tulisan tambahannya, jika ini lebih dari 1 artinya ditemukan ya. Jika lebih dari 1, jadi bahasanya gini, if ini lebih besar daripada 0, jadi artinya ditemukan, maka kita kasih teks, misalnya terdapat, lalu digabung dengan spasi, lalu digabung dengan hasil kontifnya. Begitu. Lalu kita gabung dengan, karena itu adalah kode cara, kita gabung dengan spasi itu, spasi lagi, lalu gabung dengan tulisan cara. Oke, itu kenapa ada petik. Kalau petik itu string, kalau hasil kontif itu nggak pakai ketik karena dia berupa hasil value ya, hasil rumus. Oke, dari sini kita tutup if-nya, maka hasilnya adalah seperti ini. Terdapat 1 cara. Ada nggak yang nggak ada caranya? Kita cek. Nah, di sini ada false. Kenapa false? Karena tadi kita hanya bilang jika ketemu di atas 0, maka diberikan nilai terdapat sekian banyak cara. Sekian banyak itu tergantung dapat kontifnya. Tapi kalau nggak tidak lebih tinggi daripada 0, apa nilainya? Karena di sini tidak ada keterangan, maka kita harus tambahkan keterangan if itu menjadi misalnya tidak ditemukan.
ditemukan cara, tidak ditemukan cara yang cocok, mungkin gitu ya, atau terlalu panjang mungkin kalimatnya, lebih tidak, cara tidak ditemukan kan ya, cara tidak ditemukan. Oke, kurang lebih gitu ya. Sama, maka yang false tadi akan hilang menjadi cara tidak ditemukan, cara tidak ditemukan. Oke. Lalu dari sini kita copy juga biar dia tidak berat secara rumus, kita copy value. Nah, ini nanti nggak dibutuhkan, kita pakainya di form penginputan. Karena ini data awal, kita harus bikin strukturnya dulu. Oke, semua sudah komplit. Sama ini juga udah komplit ya. Lalu yang di sini juga sudah komplit. Jadi yang kuning ini saya anggap awalnya dari rumus, bukan dari data utamanya, data si pemberi saya nih, bukan dari data yang ngasih saya. Oke, lanjut kita ke form pengisian dulu ya. Lebih baiknya kita masuk ke form pengisian. Kita bikin form pengisian, atau untuk add MS1 dan MS2 ini database-nya ya kita anggap. Lalu kita akan buat form pengisiannya. Form pengisiannya strukturnya harus sama dengan database-nya. Oke, gini artinya add MS atau standar cara. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, karena dia formatnya hanya find dan golongan, kode cara dan golongan, maka ini kita akan masukkan ke sini sebagai format. Oke, seperti itu. Kita kasih jarak, biarin lalu kita besarkan ya. Pas tengah, bold, terus kita besarkan tulisannya 16, misalnya seperti itu. Lalu di atasnya kita kasih penjelasan bahwa ini adalah form ya. Ini adalah sebuah form. Caranya ya seperti biasa aja, kita bikin penulisan form penambahan cara kerja. Oke, seperti ini. Lalu kita naikkan ke 16 atau 18 ya, kita bold. Lalu kita kasih warna bebas, Anda sukanya warna apa. Lalu ini kita kasih juga. Nah, di sini untuk apa nih? Nah, di sini untuk kita kasih tombol. Nanti dia akan ngisinya ke insektisida, akarsida, atau ke bakterisida, fungisida. Jadi karena tempat master database-nya berbeda, maka dan strukturnya kebetulan sama, tempat add-nya samain, kita bikin sama. Tapi kita harus bikin ada opsional ya. Jadi opsional tombol, biarin dia nanti nyimpannya di mana. Nah, sebelumnya kita kan mau dia tidak akan kembar. Nah, maksudnya tidak ada data kembar di dalam setiap database. Oleh sebab itu kita harus lakukan dulu pengecekan pengembaran, pengecekan data kembar. Nah, seperti mana? Seperti ini. Jadi ini nanti nggak akan bisa diketik ya. Di sini tidak akan bisa diketik. Oke. Caranya kita blok dulu. Lalu ini adalah hasil penggabungan dari kode cara. Seperti ini dulu. Sama rumus biasa kayak penggabungan tadi, pakai dan n atau simbol n. Nah, dari ini baru kita lakukan countif. Countif hasil n ya pada MS1 seperti ini. MS1 terhadap ini. Oke, ditambah dengan MS2 lokasi A-nya. Maaf, pakai countif. Ada di sini, koma terhadap data formnya. Lalu di A3 ya. Lalu kita akan
pluskan. Nah, ini nilainya adalah 0. Jadi artinya data ini kondisinya tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya dia seperti ini misalnya ya, saya copy lalu saya masuk ke, misalnya saya mau mencoba mengisi ini seperti ini, maka ini dia tidak bisa menginput karena data ini sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, sebentar saya rapikan dulu. Kita naikkan juga tulisannya jadi 14 karena kepalanya 16. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Maka ini data ini tidak bisa diinput atau tidak bisa ditambahkan ke dalam database karena sudah ada sebelumnya. Seperti ini ya. Jadi ini untuk pengecekannya. Pengecekan bahwa ini sudah ada. Nah, caranya biarin yang ini tidak bisa diedit atau tidak ada kesalahan dari user, maka kita bikin all-nya kita kunci dulu dengan cara Ctrl 1 ya. Jadi Ctrl A dulu keseluruhan, lalu Ctrl 1. Setelah Ctrl 1 ada protection di sini. Kita klik protection atau locket. Oke. Lalu yang boleh dirubah yang mana? Yang boleh dirubah adalah hanya ini. Maka ini akan kita bikin without locket atau tidak ada penguncian. Lalu nanti ini form ini akan kita password, misalnya protect sheet seperti ini. Maka yang lain tidak bisa diedit. Nah, itu kan. Nah, ini juga tidak bisa diedit, tapi yang ini bisa. Oke, kurang lebih begitu. Kita buka dulu karena ini belum selesai. Nah, lalu bagaimana biarin form ini tidak terlalu besar dan bergeser-geser? Kan bisa seperti ini ya. Nah, caranya adalah kita akan hide dulu keseluruhannya form yang tidak dipakai dengan hide klik kanan hide atau Ctrl 9 untuk yang hide cell dan kolomnya Ctrl 0 seperti ini. Oke. Lalu kita bikin freeze di dalam satu titik. Freeze-nya di mana? Kita bikin freeze di sini. Jadi dia tidak akan pernah bisa bergeser lagi atau tidak bergeser kemana-mana lagi. Oke. Nah, lalu kita bikin tombol develop atau kalau saya lebih suka tombol develop ya. Jadi tombol develop itu tidak akan bergeser, statusnya itu tidak bisa digeser malah. Jadi misalnya pakai command bottom. Tapi kalau kalian tidak ngerti buatnya, boleh pakai yang gampang ini aja ya, misalnya shape ini kita bisa pasang di sini sebagai tulisan biarin apa nih tulisannya, mungkin save data ya, save data, edit tag, save data. Nah, oke, kurang lebih begini layoutnya. Kita akan lakukan save di sini. Lalu di sini kita akan warnakan biru atau hijau, biru ya, biru aja biar sama ke atasnya. Nah, ini kita kosongkan dulu. Nah, save data ini nanti akan kita kasih script makro. Sebelum kita bikin script makro, kita kan mau tahu dulu dia ini akan disimpan di mana. Maka proses simpan ini harus kita bikin opsional. Opsionalnya menggunakan pakai opsional ini boleh ya, optional bottom ada di developer insert, lalu optional bottom, lalu kita bikin seperti ini. Oke, yang form belakang kita bikin tulisannya sama sama putih dulu. Nah, option bottom ini kita copy biar dia nanti jadi satu grup. Nah, seperti ini. Oke. Kurang lebih begini. Nah, option bottom ini nantinya kita rubah namanya. Kita rubah, sebut saja option 1, lalu namanya captionnya kita rubah menjadi
tadi apa, fungi ya, insektisida dan akarsida. Lalu untuk yang option kedua kita bikin OB2 ya, OB2 option bottom 2, lalu captionnya kita rubah jadi fungisida dan bakterisida. Oke, ini optionnya OB juga, kita bikin OB option bottom 1. Oke, nah lalu kita akan bikin rumus berdasarkan ini. Kita tes dulu apakah bekerja dari segi optionnya seperti ini. Nah, dia akan gantian nih, nggak bisa dipilih dua-duanya. Oke, kurang lebih begitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Maka kita akan bikin shell makro atau script makronya. Sebelumnya saya akan hilangkan dulu ini yang sudah jadi. Assign makro, lalu kita bikin misalnya save atau mungkin add ya, add data. Ingat, kalau bikin makro name tidak boleh ada spasi, pakai garis bawah boleh, tapi tidak boleh pakai spasi. Add data cara, kita klik new, maka dia akan keluar seperti ini, option pembuatan makro ini atau script makro. Nah, kita akan buat bahasa makro di sini sambil belajar, sama seperti channel sebelumnya sudah dijelaskan. Kita akan bikin dulu jika kita saya akan manualkan bahasanya dulu. Jadi jika ini ditekan akarsida atau insektisida dulu, insektisida, maka ini akan saya copy seperti ini ya manualnya ya. Saya copy, lalu masuk ke MS1 yang di kolom paling bawah ya. Jadi kolom yang paling bawah. Ntar saya view-nya saya kunci dulu biar kalian bisa lihat. Nah, ini kolom yang paling bawah ya, di sini kolom yang paling bawah setelah data terakhir. Jadi maunya di copy di sini, lalu kita paste secara value, maunya seperti itu. Nah, kan gini misalnya. Lalu kalau misalnya dia ini ada di fungisida, maka ini saya copy, lalu copy di MS2 sama di kolom yang paling bawah, di data kolom yang paling bawah. Oke. Setelah itu saya hapus atau tekan escape, atau seperti ini, tekan escape, batalkan penghapusan, dan kolom yang putih saya maunya kosong atau tekan delete atau apalah ya, clear content, tekan delete ya. Jadi kurang lebih seperti ini, misalnya A. Jadi setelah dia di copy, saya mau yang di sebelah sini akan di delete, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bahasa manualnya. Bagaimana memakrokannya atau ke dalam bahasa script, maka seperti ini. Kita akan lakukan alamatnya dulu. Alamatnya itu adalah sheet. Ini karena kita akan menjadi satu worksheet aja, jadi bahasanya alamatnya cuma sheet. Maka kita akan sebutkan dulu if, oke, jika. Nah, jika insektisida kan bahasanya gitu. Jika tadi apa namanya, OB ya, OB option bottom 1. Maaf, alamat dulu sheet add data add std cara. Nah, sheetnya kan ini add standar, jadi option bottom ini ada di sheet add standar cara. Nah, yang kita mau if kan apa? Sheet add standar cara, yaitu si option bottom 1, option OB1 value value sama dengan true
True itu artinya dia tercentang atau terisi. Nah ini yang lingkaran ini. Oke. Then kemudian maka kalau bisa bahasa rumus biasanya maka. Jadi jika ini tercentang atau option bottom 1 yang ada di sheet add cara ini tercentang, maka sheet kasih alamat lagi add std cara. Nah sekarang kita ambil ranknya. Ranknya adalah A3 ya, A3 sampai D3. Jadi ketiknya gini, A3 sampai D3 titik copy. Tadi kan kita mau copy. Oke. Lalu kita akan pastekan ke sini. Ya, kita mau pastekan ke sini. Tadi kan kalau insektisida itu OB1 ya, ini OB1. Bisa saya lihatkan lagi seperti ini contohnya. Nah ini adalah di secara properti itu adalah OB1. Insektisida itu ada di MS1. Jadi kalau itu dicentang maka MS1-nya dia akan mengisi ke MS1. Maka di sini kita bikin ke alamatnya, hasil kopiannya adalah sheet MS1. Tulisannya harus sama ya. MS1. Lalu range-nya mana? Range-nya kita ngopinya di A. Kan gini ya cara ngopi ya, kurang lebih. Copy lalu di A lalu paste. Gitu kan? Ya, normalnya kan gitu. Maka kita bikin dia akan ada di range A. Nah, A berapa? Nah, kan kita mau nyari sendiri nih, posisinya di mana nanti. A berapa? Pertanyaannya A berapa? Oke. Kita harus bikin dia nyari sendiri. Kalau kita bikin langsung A2, otomatis posisinya nanti ngopinya di A2. Itu pasti salah. Tapi kita mau dia di ujungnya, setelah data terakhir lewat 1. Maka cara bacanya gini, range A, oke, digabung. Nah kita cari angkanya berapa? Yaitu adalah sheet MS.1 gunakan range A1 lalu ketik N Excel down row. Nah seperti ini maksudnya apa? Jadi gini, jadi kita kan mau nyari row terakhirnya adalah 256. Jadi kalau pakai bahasa yang ini itu dia akan melakukan seperti ini. Dia akan melakukan narok di A1 seperti ini, lalu tekan Excel down gitu. Kebayang? Oke, saya ulang ya. Nah, seperti ini. Jadi kata-kata ini sheet MS1, jadi sheet MS1 di sini, MS1 pada rank A1. Jadi dia akan naruh kursornya di A1 sini. Lalu dia akan melakukan N Excel down. N Excel down itu tekan kontrol sama bawah. Nah, dia akan ke ujung. Nah, dia akan baca 256 sebagai, jadi nanti ini hasilnya itu sama dengan A256, tapi nggak diketik 256, tapi dia cari sendiri. Dan ini kan menggabungkan. Jadi A digabungkan dengan hasil ini. Hasil ini itu adalah 256. Ingat, itu baru nemu di akhirnya. Akhirnya itu adalah 256. Nah, kita kan mau dia turun 1 dari 256, jadi maunya di 257. Maka hasilnya tadi harus kita tambahkan 1. Nah, jadi nanti hasilnya 256 ditambah 1. Hasilnya 257. Nah,
setelah dia nemu posisinya seperti ini, A257 misalnya 257 gitu, kita kan akan melakukan perintah paste value. Paste value-nya seperti ini, titik paste spesial XL paste values. Jadi ini codingnya ya, jadi codingnya seperti ini, kurang lebih begitu. Nah, lalu setelah di copy, kita mau tadi kolom B3 sampai D3 akan terhapus, maka kita akan kembali lagi ke atas, yaitu sheet add std cara rank. Nah, sheet itu ini ya, ini namanya sheet, ini sheet, ini sheet atau lembar ya. Oke, sheet rank add cara B3 sampai D3. Nah, kan kita mau dia kosong kan. Kosong itu bagaimana ngertiinnya? Kosong itu bisa diartikan dengan menghapus atau clear content. Oke, kurang lebih gitu. Kalian juga bisa pakai cara seperti ini. Misal aja. Cara panjangnya ada seperti ini saya. Lalu sheet B3 gitu kan. B3 value sama dengan petik. Lalu satu-satu tuh. B3 C3 gitu kan. Value sama dengan petik. Lalu sama juga seperti itu, D3 value sama dengan petik. Nah, ini artinya apa? Dia akan ngosongin satu-satu. Ini dikasih nilai kosong, ini dikasih nilai kosong, ini dikasih nilai kosong. Itu cara panjang, tapi saya lebih suka langsung kita sorot kayak gini lalu tekan delete. Jadi banyak cara menuju Roma ya. Jadi nggak satu cara doang. Oke. Untuk belajar logika dan bahasa mungkin bolehlah kalau mau panjang-panjang. Oke, lanjut. Ini baru if-nya itu baru satu. Nah, baru satu yaitu insektisida dan akarsida. Nah, sekarang kita bikin else if digabung tulisannya. Opsionalnya kita ganti. Yaitu OB2 sama dengan true. Oke. Opsionalnya kita ganti OB2 itu adalah ini fungisida dan bakterisida. Lalu kita true. Dan jika dia true, jadi kalau dia posisi titiknya ini ada di bawah, maka sama kita lakukan copy saja bahasa yang di atas tadi, sama saja, cuma nanti MS-nya kita sebut dia akan tersimpan di MS2. Maka MS2 yang ada tulisan MS semuanya dibikin MS2. Artinya dia akan melakukan kerja yang di atas tadi tapi pada sheet MS2. Jadi kalian jangan ketik ulang terlalu lama waktunya. Oke. Nah, ini seharusnya sudah berhasil and if ya. Jangan lupa ditutup dengan and if, kalau tidak maka syntax error atau akan gagal. Kurang lebih seperti itu. Kita mulai dulu, kita coba. Sebelum mencoba logika jika dia kembar. Nah, ini baru ngetes apakah form ini sudah bisa mengisi atau tidak. Kita tes ya. Ini akan kita makronya sudah benar ke add data cara, lalu kita tes. Nah, kita tes saja AAA, lalu AAA, lalu AAA. Kita simpan di insektisida akarsida. Jadi dia akan harusnya masuk di sini ya, di sini AAA-nya. Lalu kita tes. Oke, dia akan berhasil, dia masuk ke sini. Berhasil ya kawan-kawan.
Kita coba dia akan berhasil nggak kalau ke MS2. Kurang lebih seperti ini, AA dan AA. Kita klik di fungisida, lalu kita save. Berhasil juga. Kita lihat di bakterisida, benar ya, fungisida dan bakterisida. Tandanya itu berhasil. Nah, tapi itu baru menjelaskan dia berhasil dalam proses penyimpanan. Nah, kita kan mau logikanya tadi jika dia kembar. Nah, kembarnya tadi kan kita rubah dulu ya. Kita geser dulu. Seperti ini. Oke, biarin kurang lebihnya paham. Anak papa, sebentar nak. Tutup pintunya nak. Mau main lagi? Oke, di sini nilainya 0 ya. Nilainya 0. Kita akan masuk lagi ke logika tadi, logika yang cara tadi. Saya ulang nih, yaitu dari assign macro edit. Oke, assign macro editnya gini. Kita mau ini diklik di salah satu dan di sini nilainya nggak boleh 1. Jadi di sini kita tambahin logikanya pakai n. N-nya itu bukan pakai ini, tapi diketik n. Jadi n itu sama kayak rumus formula dalam Excel. N itu jadi dua-duanya harus true atau dua-duanya harus benar dulu baru perintah itu akan berjalan. Jadi n-nya di sini kita tambahkan sheet apa ini? Form ini namanya sheet add ya, add std cara add cara. Oke, lokasinya di mana? Nilainya kan ada di D sini ya, D1. Jadi diketik range D1 nilai. Nah, jadi kalau nilai, jadi kalimatnya jika opsi bottom 1 itu diklik dan sheet add atau range di D1-nya nilainya tidak sama dengan 0. Nah, kalau tidak 0 kan dia ditemukan ya. Jadi artinya datanya double. Kalau tidak ditemukan kan nilainya 0. Maka dia akan simpan. Sama seperti itu juga kita ulang else if seperti itu ya. Kita bikin di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah benar, sudah bisa langsung dipakai. Contoh ya, contoh. Kita bikin contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini kita ambil satu ya. Kita ambil satu kode kerja seperti ini ya. Kita ambil satu. Lalu kita masukkan di sini. Maka nilainya adalah 1 ya. Ketika kita proses simpan, oke, kita pindah simpan atau mau di sini bebas lah ya. Maka kita akan ditolak. Nah, dia nggak mau nyimpan nih. Oke. Tapi user akan bingung kenapa saya klik nggak jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi biar si usernya nggak nyimpan, nah ini buktinya tidak nyimpan adalah ini di fungisida, di posisi fungisida tidak tidak ada penambahan. Ya, tidak ada penambahan ya. Kita coba lihat lagi. Tuh, tidak ada penambahan di fungisida. Di sini juga tidak ada penambahan. Oke. Nah, dia tapi user akan bingung. Ini kenapa nggak bisa diklik gitu loh. Jadi kita harus kasih keterangan. Oke. Kasih keterangannya gimana? Kasih keterangannya adalah di assign makro tadi kita edit dulu. Lalu di sini sebelum end if kita kasih else. Selain ini tadi jadi ya. Selain OB2-nya atau insektisida ini diklik yang mana? Selain dua-dua ini diklik, lalu dikasih kode ininya bukan 0, maka kita kasih. Jadi selain itu ya,
Selain itu kita kasih message box. MSG box itu artinya message box ya. Kita kasih aja message box-nya adalah item ini telah tersedia, atau this item is available, bla 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 lah, terserah ya, available-nya terserah. Nah, tapi boleh kita tambahkan dari sini comment-nya lagi, misalnya comment-nya misalnya komennya seperti ini, proses simpan dibatalkan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah, boleh sih mau ditambahin VB oke, VB apa dan seterusnya message-nya, tapi seperti ini aja seharusnya orangnya sudah paham. Jadi kita bisa coba ya, kita coba dalam pas prosesnya ini, maka kita klik, dia akan mengeluarkan message box seperti ini. Item ini telah tersedia, proses simpan dibatalkan, kurang lebih begitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya ini tidak dikasih yang berbeda seperti ini? Nah, ini kan nilainya 0, maka dia akan bisa simpan. Simpannya kemana? Simpannya di sini. Kenapa di sini? Karena di sini dikliknya fungsi dah. Kalau kita simpannya di sini, maka dia akan tersimpan di MS1. Kurang lebih begitu. Ini adalah proses pembuatan form, penambahan cara kerja. Oke, kita lanjut ke form. Sebentar, saya rapikan dulu ya, biarin tulisan nolnya itu tidak terlihat ya. Jadi kita sedikit main inilah ya, nah ini tulisannya kita hilangkan, jadi orang juga tidak tidak apa sih itu ada tulisan nolnya gitu ya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih begitu. Developnya kita matikan. Nah, baru kita kunci, kita protect. Mama, aduh, kena ayam. Cuci sana, cuci, jangan di dalam baknya ya, pakai sabun nak. Oke, nah lalu Jojo jatuh, bajunya kena nggak? Kena kali. Ya udah, lepas aja bajunya, ganti. Waduh, silam. Bantu dulu mas. Gak bisa. Ya udah. Oke teman-teman, sampai sini dulu, saya ada keperluan sebentar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjut ke video berikutnya.